Senin 13 April 2020 kemarin sepertinya menjadi hari yang sangat melegakan bagi seorang Fairuz Arafik. Bagaimana tidak, perjuangannya dalam menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri sebagai seorang wanita yang dicemarkan nama baiknya akhirnya membuahkan hasil. Trio ikan asin yang terdiri dari sang mantan suami Galih Ginanjar dan pasangan suami istri Pablo Benua dan Ray Utami akhirnya dijatuhi vonis oleh majelis hakim. Alhasil dengan dijatuhinya vonis kepada ketiganya, drama ikan asin pun akhirnya menemui titik akhir. Trio ikan asin menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dengan agenda pembacaan vonis ini dilakukan secara online dikarenakan virus COVID-19. Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan para penasehat hukum berada di ruang sidang, sedangkan ketiga terdakwa tetap berada di rutan Polda Metro Jaya. Perhatikan pasal 51 ayat 2 yaitu pasal pidana, yaitu pasal 52 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2012 tentang perubahan pasal 19 tahun 2012 tentang informasi dan transaksi atau operasi yang memiliki makna atau arti yang terlihat tentang norma lain. Jadi bahwa dalam transaksi virus paus saksi sekian kacau saksi Marisa. Sayangnya, majelis hakim menjatuhkan vonis dengan hukuman yang berbeda untuk ketiga terdakwa atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Fairuz Arafik. Malang nian nasib Galih, dirinya menjadi satu-satunya terdakwa yang mendapat hukuman paling berat, yakni 2 tahun 4 bulan atau 28 bulan. Tuntutan Galih adalah 3 tahun 6 bulan dan divonis oleh hakim 2 tahun 4 bulan. Jadi lebih rendah 1 tahun 2 bulan. Mendengar vonis yang telah dijatuhkan terhadap trio ikan asin ini ternyata langsung membuat hati Fairuz lega. Melalui unggahan Instagram pribadinya, dirinya merasa amat bahagia dengan terungkapnya kebohongan-kebohongan yang selama ini diungkapkan para terdakwa untuk menutupi masalah yang ada. Tak hanya Fairuz saja yang bahagia dengan keadilan yang didapat sang istri, Sony Septian pun merasakan hal yang sama. Dirinya tak henti-henti mengucap rasa syukur akan jalan terbaik yang telah ditakdirkan Tuhan. Sony juga berterima kasih kepada orang-orang yang selalu mendoakan dan mendukung Fairuz selama menjalani kasus ini. Namun, sepertinya ini bukanlah akhir yang sesungguhnya dari drama ikan asin ini. Seolah tak puas dengan vonis yang dibacakan, tim kuasa hukum Galih Ginanjar berencana akan melakukan banding dengan putusan vonis yang telah dibacakan. Kami sudah koordinasi turun sidang bahwa kalau misalnya ini tidak sesuai dengan harapan kita sampaikan sama Mas Galih untuk melakukan dan mengatakan pikir-pikir. Tapi sebetulnya kami sudah memiliki sikap untuk banding atas putusan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Waktu berapa lama, Pak? Sesuai dengan undang-undang, kami memiliki hak 1 minggu untuk menyatakan hak kami melakukan banding. Tapi untuk menyatakan memori banding, kami memiliki waktu 2 minggu. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Sepertinya pepatah itu cocok menggambarkan nasib yang menimpa seorang Galih Ginanjar. Berawal dari aksinya menjadi narasumber dalam sebuah video YouTube yang diunggah kanal YouTube Pablo dan Ray Utami, kini dirinya harus merasakan dinginnya jeruji besi. Ya, kasus yang bergulir hampir 1 tahun ini memang sangat menyita perhatian warganet. Terlebih lagi Galih dianggap mencemarkan nama baik sang mantan istri, Fairuz, dengan candaan ikan asin yang dilontarkannya. Tak terima dengan candaan yang merendahkannya, Fairuz lantas melaporkan Galih beserta Pablo dan Ray pada tanggal 1 Juni 2019 silam. Galih pun akhirnya ditangkap pihak kepolisian dengan dijemput di sebuah hotel pada Kamis 11 Juli 2019 lalu. Persidangan pun mau tak mau harus dilaluinya. Hingga pada suatu masa, kabar tak sedap menghantui hubungan pernikahannya dengan Barbie Kumalasari. Ya, hubungan Galih dan Barbie dirumorkan retak akibat kasus ikan asin ini. Bahkan Barbie pernah berniat untuk menceraikan Galih yang tengah menderita di dalam bui akibat perbuatannya sendiri.
Entah kejutan apa lagi yang akan menghampiri kehidupan Gali Ginanjar setelah vonis yang telah dibacakan majelis hakim kemarin. Kita nantikan saja ya pemirsa. Ya, akhirnya setelah hampir setahun ya menunggu kepastian hukum, akhirnya sudah ditentukan beberapa alternatif hukuman tadi ya, karena 3 orang ini beda semua. Yes, betul. Ada yang tadi yang paling berat ini Galih ya. Galih justru dia yang paling 28 bulan dan dia juga masih bisa menaikkan banding, dan kita akan melihat seperti apa update berikutnya. Tapi kalau misalnya kita melihat memang kasus ini kan juga sudah cukup lama sekali nih bergulir. Iya, Itu mudah-mudahan hukuman yang mereka terima ini bisa membuat mereka jadi teringat lagi bahwa kesalahan-kesalahan mereka apa saja yang dibuat ini tidak akan diulangi lagi, karena ini menjadi contoh yang tidak baik juga sebenarnya. Karena kalau kita melihat dari pihak korbannya sendiri sampai dengan detik ini juga masih ada trauma yang menyisa karena persidangannya masih terus berjalan, artinya kan akan terus terungkit nih kisah si ikan asin itu pastinya kan membuat sangat tidak nyaman ya. Betul. Tapi ada satu hal juga yang sangat menarik dari persidangan tersebut dengan kondisi pandemi saat ini, ternyata namanya sidang pun itu juga melalui online. Jadi memang ini adalah suatu adjustment yang dilakukan di semua segi kehidupan ya, bahkan dari hukum pun yang namanya persidangan yang biasanya itu ada di ruang sidang. Dan itu kan banyak ada saksi segala macam, terus yang nonton juga. Ini semuanya jadi via online gitu. Secara online, jadi para hakim dan jaksa dan sebagainya mereka berkumpul, tapi Gali sendiri mendengarkannya melalui layar. Jadi memang ini ada kesempatan untuk banding yang pasti kita akan update kepada Anda pemirsa tentang bagaimana hasil akhir daripada kasus yang sudah hampir 1 tahun ini. Dan